Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1594. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dikatakan bahwa kedua bersaudara Sensu sama-sama sangat terampil di dunia. Linglong ini selalu mengagumi mereka. Saya tidak pernah menyangka kita bisa bertemu di sini hari ini. Gadis kecil ini sungguh beruntung, kata suara itu. Di bawah suara seperti itu, kedua bersaudara itu tiba-tiba mengekspresikan kekuatan asli mereka. Tetapi mereka tertegun sejenak karena suara ini terdengar di telinga mereka sangatlah bagus. Suara ini pasti memiliki wajah yang sangat cantik. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak mereka berdua. Linglong, nama ini juga terdengar sangat bagus, membuat orang-orang ingin melihat dengan jelas pemilik suara tersebut. Mereka berdua menoleh dengan linglung dan melihat peri berjalan seolah-olah dia telah turun dari 9 langit. Dia mengenakan kain kasa tipis berjalan dengan anggun ke arah mereka berdua. Pinggangnya yang bulat dan seperti batu giok. Dia memutar dengan lembut melihat segala sesuatu di dunia. Semuanya tampak kehilangan warna, membuat orang merasa bersemangat. Dia adalah Dewi Linglong dari Sekte Ilahi Linglong. Mengapa dia ada di sini? Benarkah dia wanita ini memuja kita berdua? Dua praktisi setengah langkah transenden itu merasa menakjubkan. Salah. Sontak saja keduanya pun kaget. Kenapa suara yang tadinya hanya suara laki-laki tiba-tiba berubah menjadi suara Dewi yang sangat cantik dalam sekejap mata? Terlebih lagi, mereka sedang menjaga Tuan Mo Lao di tempat kekacauan ini dan menunggu Tuan Yuan Dao datang ke sini. Pikiran mereka berdua tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun pada saat ini, Qin Chen dan Pang Muling telah tiba di samping mereka berdua dan boom. Qin Chen seketika mengaktifkan kekuatan prinsip luar angkasa untuk menutup kekosongan di segala arah, mencegah untuk bahkan satu suara atau gelombang pun tidak ditransmisikan keluar. Kekuatan Tao yang kuat secara langsung mengganggu energi dari dua orang setengah langkah transenden di sini. Di pinggiran, cambuk spiritual Pang Muling telah jatuh hampir secara bersamaan. Itu menyapu ke arah mereka berdua. Kedua praktisi itu pun seketika terbangun sepenuhnya dan duar. Raungan yang mengejutkan muncul di tubuh mereka. Di belakang mereka berdua, dua binatang iblis besar terlihat muncul, menutupi langit dan matahari dengan ayunan ekor mereka. Pang Muling langsung menyapukan cambuk spiritualnya dan tiba-tiba menghantam mereka, melarikan diri. Setelah serangan itu, mereka berdua sama sekali tidak ingin berkelahi dan hanya ingin melarikan diri dari sini. Meskipun mereka tidak tahu siapa musuh mereka, namun mereka karena telah berkultivasi ke level mereka saat ini, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Mereka memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, jadi mereka secara alami tahu apa yang terbaik yang harus mereka lakukan sekarang. Namun sayang sekarang mereka sudah terlambat. Kamu masih ingin lari di depanku? Terdengar tawa kecil dan bersamaan dengan itu, muncullah aura kegelapan yang tak ada habisnya. Kekuatan tirani kegelapan begitu padat sehingga hampir mustahil untuk diblokir, dan itu seketika memasuki tubuh kedua praktisi itu dalam sekejap. Sialan, kekuatan kegelapan. Kamu berasal dari klan kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah praktisi transenden dari klan kegelapan berpura-pura bekerja sama dengan Tuan Yuan Dao? Apakah Anda benar-benar mencoba menyakiti Tuan Yuan Dao? Sebuah ide dengan cepat muncul di benak mereka berdua. Pada saat terakhir, mereka berdua buru-buru mengaktifkan token komunikasi. Tuan, kami disergap. Ini adalah klan kegelapan. Namun sebelum komunikasi mereka dapat diselesaikan, tiba-tiba kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya telah hilang sepenuhnya dan dituangkan ke dalamnya. Lalu dengan keras mata kedua praktisi itu pun melebar, dan tubuh mereka seketika terkoyak dalam sekejap, dan dua dao yang menakutkan tergantung di antara langit dan bumi, mekar dengan aura yang menakjubkan dan langsung diserap ke dalam dunia kacau oleh Qin Chen. Segera setelah itu, dua cincin luar angkasa langsung jatuh ke tangan Qin Chen.
Semua fluktuasi hilang sepenuhnya dalam sekejap mata, tanpa ditransmisikan sama sekali. Qin Chen dan Pang Muling langsung mendarat di tempat mereka berada. Qin Chen tersenyum lembut dan berkata, "Terpecahkan." Kemudian dia memandang Dewi Linglong dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kekuatan sihir ilusimu itu memiliki efek seperti itu." Mendengar pujian Qin Chen, Dewi Linglong hanya tersenyum tipis. "Merupakan suatu kehormatan bagi Linglong ini untuk dapat membantu Anda, tetapi kemampuan pesona saya tidak layak untuk disebutkan di depan Anda." Mengatakan itu, Dewi Linglong menatap Qin Chen dengan kesal. Dirinya juga menggunakan teknik pesona pada Qin Chen, akan tetapi sayang Qin Chen tidak masuk dalam pesonanya sama sekali, yang membuat Dewi Linglong merasa frustasi dan tidak bisa berkata-kata. Di samping, Pang Muling tiba-tiba mendengus. "Bukankah ini waktunya membicarakan ini?" Dewi Linglong melirik ke arah Pang Muling dan mau tidak mau melirik ke mulutnya. Di antara mata kedua orang itu ada gelombang energi yang tak terlihat. "Ayo, pergi." Qin Chen tertawa kecil dan berpura-pura tidak melihat pemandangan ini, lalu menyingkirkan blokade luar angkasa dan segera pergi dari sini bersama Pang Muling dan Dewi Linglong. Semua gerakan di sini pun menghilang. Saat ini dalam kehampaan tidak jauh, Tuan Mo Lao tiba-tiba merasa berdebar-debar dan dia melirik ke kejauhan. Tubuh Tuan Mo Lao yang sedang berlatih pun juga berhenti, matanya menjadi serius. "Apakah sesuatu baru saja terjadi?" kata Tuan Mo Lao. Dirinya tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Boom! Segera kekuatan tak terlihat menyebar dari tubuh Tuan Mo Lao. Dan seketika kesadaran Raja Iblis Mo Lao menyapu dunia sekitar. Inilah yang menjadi landasan pijakannya di lautan kosmik selama bertahun-tahun. Dia selalu berhati-hati dan waspada. Dan saat energi sejatinya memenuhi udara, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dengan kehampaan di sekitarnya. Siapa itu? Dia terkejut dan aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap, membentuk gelombang yang menakutkan melindungi dirinya dari dalam. Pada saat ini hatinya telah benar-benar tenggelam karena Mo Lao tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Tuan Yuandao dan yang lainnya itu akan menemukan tempat ini dengan begitu cepat, dan fluktuasi kehampaan di sekitar ini pasti itu adalah ada seseorang yang mendekat. Energi tak berwujud menyapu dirinya dan Tuan Mo Lao sudah memikirkan apakah dia harus pergi dari sini sesegera mungkin, karena jika tidak akan lebih sulit baginya untuk melarikan diri setelah dia dikepung lagi. Hahaha, persepsi senior Raja Iblis Mo Lao memang sangat tajam. Namun sebelum Mo Lao itu bisa pergi, tiba-tiba tawa kecil bergema dan lalu mencapai ke pikiran Mo Lao. "Siapa Anda?" Tuan Mo Lao mengerutkan kening dalam kebingungannya. Suara ini jelas bukanlah suara dari Tuan Yuandao dan juga bukan suara dari praktisi transenden klan kegelapan sebelumnya. Dan sepertinya juga tidak ada permusuhan di dalam suara itu, seolah-olah suara itu terdengar begitu saja. Meskipun dirinya tidak bisa merasakan permusuhan dari suara pihak lain, namun Raja Iblis Mo Lao tidak santai sama sekali dan segera energi serta kewaspadaannya sangat mewaspada. Dan saat berikutnya terdengar suara yang membuat Mo Lao tidak percaya. "Mo Lao, ini aku." Mendengar suara ini, Tuan Mo Lao langsung terkejut. "Nona Pang Muling." Dirinya lalu melihat ke arah tempat asal suara itu terdengar dengan kaget, dan lalu melihat 3 sosok muncul secara diam-diam di sana, dan salah satu dari ketiga sosok itu adalah Pang Muling. Ekspresi Mo Lao langsung menjadi bersemangat. "Nona, kenapa kamu ada di sini?" kata Mo Lao. "Mo Lao, apakah kamu baik-baik saja?" kata Pang Muling. Pang Muling langsung mendatangi Raja Iblis Mo Lao dalam sekejap dan bertanya dengan prihatin. Raja Iblis Mo Lao tergerak di dalam hatinya. "Nona, saya baik-baik saja. Mengapa Anda ada di sini? Dan siapa mereka berdua?" Setelah mengatakan ini, Tuan Mo Lao memandang Qin Chen dengan waspada, dan aura tirani keluar dari tubuh Tuan Mo Lao menutupi dunia ini dalam sekejap. Apakah mereka berdua adalah anggota dari Tuan Yuandao yang ingin mengancam budak tua ini? "Nona, hati-hati, tidak ada orang baik dari keluarga Tuoba," kata Raja Iblis Mo Lao. Mendengar itu, Pang Muling menggelengkan kepalanya di saat melihat ini dan berkata, "Mo Lao, kamu telah salah paham. Qin Chen dan Dewi Linglong bukanlah anggota Tuan Yuandao. Qin Chen lah yang telah menyelamatku.
telah menyelamatkanku dari Raja Tiangang dan yang lainnya sebelumnya. Jika bukan karena Qin, saya pasti telah terbunuh sebelumnya. Dan orang-orang dari bawahan Tuan Yuandao sebelumnya juga telah ditangkap dan dibunuh oleh Qin. Apakah orang ini yang bernama Qin? Kata Mo Lao. Dirinya langsung terkejut ketika mendengar penjelasan dari Pang Muling. Sebelumnya Pang Muling telah membawa dirinya ke Space Cannon sebelumnya, dan lalu Pang Muling waktu itu mengatakan bahwa dirinya ingin menyelamatkan pelayan yang dia temukan di alam rahasia Guixu. Dan juga karena Qin lah mereka juga berhadapan dengan praktisi transenden dari klan kegelapan, yang menyebabkan Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan itu bergabung untuk membuatnya sangat malu seperti ini. Apakah itu pria di depanku? Kata Mo Lao. Raja Iblis Mo Lao sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat ke arah Qin. Meskipun dirinya bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Qin tampaknya bukanlah ahli transenden yang sebenarnya, namun Mo Lao merasakan aura berbahaya yang samar dari Qin. Terlebih lagi, bukankah Qin pernah memasuki ngarai luar angkasa sebelumnya? Bagaimana mungkin Qin ini bisa muncul di sini? Anda harus tahu bahwa ngarai luar angkasa itu mengandung kekuatan luar angkasa yang sangat menakutkan. Bahkan dirinya mungkin tidak dapat bertahan hidup di ngarai itu. Namun anak di depannya, yang bahkan bukan ahli transenden, bagaimana bisa bertahan? Memikirkan hal ini, Mo Lao tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona, bukankah Anda mengatakan bahwa orang ini memasuki ngarai luar angkasa? Ada banyak bahaya di ngarai luar angkasa, dan orang biasa pasti akan mati jika masuk. Dan juga bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini?" Kata Mo Lao. Dia bertanya. Lalu Pang Muling menjelaskan, Qin memang memasuki ngarai luar angkasa sebelumnya, tetapi kekuatannya luar biasa dan dia berhasil selamat. Kemudian saya dikejar oleh Raja Tiangang dan Qin kebetulan tiba dan menyelamatkan saya. Adapun mengapa saya menemukanmu di sini, itu adalah Qin lah yang jauh-jauh datang mengikuti jejakmu di luar angkasa dan datang ke sini. Kata Pang Muling. Seseorang yang hanya setengah angka transenden tetapi dapat bertahan hidup di ngarai luar angkasa dan juga kebetulan menyelamatkan wanita muda. Dia bahkan dapat melihat jejakku di luar angkasa. Mungkinkah orang ini lebih baik dalam melacak daripada Tuan Yuandao? Ataupun praktisi transenden klan kegelapan? Nona, orang di dunia ini sangat jahat. Nona, kamu jangan tertipu. Kata Raja Iblis Mo Lao. Dia langsung merasakan ada yang tidak beres dari perkataan Pang Muling karena menurutnya itu sangatlah luar biasa, membuatnya hampir merasa tidak percaya. Karena dirinya tidak percaya bahwa ada ahli transenden setengah langkah bisa sekuat itu. Dirinya tidak hanya bisa keluar dari ngarai luar angkasa hidup-hidup, tetapi dirinya juga bisa menemukan dirinya yang berada di negeri kekacauan ini. Mo Lao, kata Pang Muling. Pang Muling tidak bisa berkata-kata. Dirinya tahu bahwa Mo Lao masih tidak bisa mempercayai Qin. Senior Raja Iblis Mo Lao kan? Kata Qin. Qin saat ini tersenyum lembut dan berkata dengan tenang, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan sembrono dan akan mengontrol napasku terlebih dahulu. Ini adalah negeri kekacauan. Jika Anda membuat keributan seperti itu, tidak akan lama lagi Tuan Yuandao dan yang lainnya akan menemukan tempat ini. Anda tidak hanya akan berada dalam krisis, tetapi juga akan melibatkan Pang Muling. Dan pada saat itu, Tuan Yuandao dan yang lainnya akan datang dari jauh. Aku khawatir," kata Qin. Pang Muling. Raja Iblis Mo Lao mengerutkan kening. "Kamu bisa memanggil wanita ini dengan nama depannya," kata Mo Lao. Seketika cahaya tajam keluar dari matanya karena mendengar Qin memanggil Pang Muling tanpa sebutan nona muda. Pada saat ini, Qin tidak bisa berkata-kata. Apakah otak dari Raja Iblis Mo Lao ini tidak bekerja dengan baik? Sementara Pang Muling juga saat ini menjadi marah sehingga dia menghentakkan kakinya. "Mo Lao, cepat kendalikan napasmu. Apakah kamu ingin membuatku marah? Saya bilang Qin bukan orang jahat. Tidak bisakah Anda mempercayai saya? Tahukah Anda bahwa Anda baru saja terungkap dan bawahan Tuan Yuandao telah menemukan tempat Anda di sini? Dan jika Qin tidak membunuh kedua orang itu, maka kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang," kata Pang Muling. Mendengar itu, Raja Iblis Mo Lao mengerutkan kening dan berpikir, "Maksudmu, fluktuasi tadi disebabkan olehmu?"
"Yah, itu benar, Mok Lau. Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" kata Pang Muling. Dia berkata tanpa bisa berkata-kata. Raja Iblis Mok Lau ragu-ragu sejenak. Dia melirik ke arah Qin Chen. Matanya berkedip sejenak dan akhirnya menjadi tenang. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang, tetapi dia masih menatap Qin Chen dengan keraguan yang jelas. Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan berkata dengan tenang, "Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi setelah melihat ini Anda seharusnya bisa mempercayai saya," kata Qin Chen. Setelah Qin Chen selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang dengan tanda spasial. Boom! Tanda dewa luar angkasa ini tidak terlalu cemerlang ketika ditembakkan. Itu hanya cahaya magis yang lemah. Tapi selama proses terbang, kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dengan cepat berkumpul bersama. Itu berkembang pesat. Di saat berada di depan Raja Iblis Mok Lau, tanda spesial ini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, langsung menutupi semua kekosongan di sekitar Raja Iblis Mok Lau. Di bawah fluktuasi ruang ini, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Tuan Mok Lau. Dia merasa jika dia membiarkan jalur luar angkasa ini menimpanya, kemungkinan besar dia akan terluka. Bagaimana ini mungkin? Anak di depannya jelas itu hanyalah setengah langkah transenden. Tidak peduli seberapa kuat kualifikasinya dan betapa menakjubkannya bakatnya, mustahil baginya untuk bisa melukai dirinya sendiri dengan satu kekuatan magis. Di dalam keterkejutannya, Raja Iblis Mok Lau menyerang dengan satu telapak tangan, dan dengan raungan tangannya yang besar berubah menjadi puncak gunung yang besar, dan dia langsung meraih tanda pisau luar angkasa yang cukup untuk memberinya krisis. Boom! Ketika telapak tangannya mengenai hukum luar angkasa, hukum luar angkasa yang besar ini tidak meledak, itu melainkan hancur dalam sekejap sebelum kemudian menghilang tanpa jejak. Dengan teriakan, kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh Raja Iblis Mok Lau, seperti angin sepoi-sepoi bertiup dan awan melingkar, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Sungguh kekuatan yang sangat kuat untuk mengendalikan ruang, kata Raja Iblis Mok Lau. Dia menghirup udara dingin. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa alasan mengapa tanda dewa spasial yang dia peroleh sebelumnya menghilang secara diam-diam bukan karena dia meledakkannya, tetapi ketika kekuatan magis spasial menyentuh serangannya, seperti gelembung sabun itu dengan cepat musnah di bawah serangan kekuatan luar angkasa. Metode seperti itu sungguhlah ajaib. Pastilah kendali hukum ruang angkasa. Orang ini telah mencapai tingkat kemahiran. Bahkan seorang master seperti Mok Lau hampir tidak pernah melihat kendali semacam ini. Prinsip ruang ini adalah apa yang saya peroleh dari wawasan saya di ngarai luar angkasa. Sekarang, Senior Mok Lau, Anda seharusnya percaya bahwa saya bisa keluar dari ngarai luar angkasa hidup-hidup, bukan? Kata Qin Chen. Qin Chen meletakkan tangannya di belakang punggung Mok Lau dan berkata dengan tenang. Raja Iblis Mok Lau menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan berkata, "Teman kecil, aku ceroboh sebelumnya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Atas nama rumah Anyou, aku Raja Iblis Mok Lau, aku sangat berterima kasih," kata Mok Lau. Pada saat ini, cara Mok Lau memandang Qin Chen benar-benar berubah. Setelah melihat gerakan Qin Chen, dirinya sepenuhnya percaya apa yang dikatakan oleh Qin Chen. Pemuda dengan tingkat kultivasi seperti itu, tetapi dapat mengendalikan hukum ruang yang begitu menakjubkan. Bakat seperti itu tidak ada bandingannya, bahkan di 13 wilayah selatan. Itu bakatnya termasuk bakat yang menentang langit. Bahkan jika keluarga Tuoba ingin mengincar diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah mengirim orang berbakat seperti itu untuk mengambil resiko. Segera Mok Lau dan yang lainnya pun menjadi akrab di sana. Namun sesaat kemudian, Mok Lau tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Pang Muling. Pang Muling itu adalah wanita tertua dari rumah Anyou Mansion. Dia belum muda, tetapi dia, Pang Muling, belum pernah memiliki pasangan. Penguasa Anyou Mansion mengkhawatirkan masalah ini sepanjang hari, dan rambutnya hampir berubah karena khawatir. Namun wanita tertua Pang Muling selalu dimanjakan dan dimanjakan. Namun dia tidak tahu banyak tentang cinta. Bahkan nona muda Pang Muling tidak memiliki perasaan sama sekali. Penguasa istana rumah Anyou selalu mengatur banyak kencan buta untuk wanita tertua Pang Muling. Namun sayang, wanita tertua Pang Muling itu tidak suka kepada lelaki manapun. Dan sekarang ketika Mok Lau melihat bahwa Qin Chen memiliki bakat yang sangat luar biasa,
Dan jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Tuoba, maka Kincen ini adalah calon yang sangat bagus untuk nona tertua Pangmuling.